Halo semuanya, kembali lagi di QID Media. Dan apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada saat kita melakukan touring atau melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan motor, jaket itu bukan cuma gaya, tetapi juga survival gear. Baik cuaca panas, cuaca hujan, atau pas lagi galau di jalan, jaket itu mesti ada di bawaan kita. Pada video kali ini kita akan coba bahas 3 jaket yang saya gunakan untuk touring dan sudah pernah kita bahas pada video-video sebelumnya. 3 jaket tersebut adalah yang pertama Continci merah, yang kedua adalah Rabbit and Wheels tipe Sarte Grey, dan yang ketiga adalah Danish Tapestry D-Dry. Yuk langsung aja kita bahas. Pertama kita akan bahas Continci merah, brand lokal kebanggaan kita bersama. Dengan bahan polyester yang tebal, jaket ini mempunyai durabilitas yang cukup baik. Cuman ini sekaligus jadi kelemahannya juga, karena jaket ini akhirnya buat saya berasa agak panas. Memang jaket ini dilengkapi dengan ventilasi, tetapi sepertinya tidak cukup ya untuk digunakan di cuaca tropis seperti di Indonesia, terlebih lagi di Jakarta. Untuk protektor, jaket ini lumayan lengkap ya teman-teman, ada di sisi siku dan lengan, kemudian di bahu dan juga di bagian belakang. Memang belum ada protektor di bagian dada, ini bisa kita beli terpisah. Dengan harga di kisaran 800 ribuan, jaket ini sebenarnya sudah cukup ekonomis dan itu bisa kok kita gunakan untuk touring jarak jauh. Jaket yang kedua adalah Rabbit and Wheels dengan tipe Sarte Grey. Dengan berbahan mesh, jaket ini lebih cocok digunakan di daerah tropis. Ventilasinya juara. Bahkan jaket ini cukup adem untuk digunakan di siang bolong yang terik. Untuk protektor sendiri, jaket Rabbit and Wheels ini hampir sama seperti Continci merah. Cuman untuk Rabbit and Wheels belum ada protektor di bagian punggung. Untuk kelemahannya sendiri, karena jaket ini berbahan mesh, tentunya kurang cocok untuk kita gunakan untuk motoran ke daerah yang dingin. Bahkan untuk cuaca hujan, saya rasa jaket ini juga tidak dapat banyak membantu, karena jaket ini belum dilengkapi dengan inner layer. Dengan harga di kisaran 1,8, jaket ini cukup worth it lah untuk kita beli, karena kalau digunakan untuk touring, jaket ini cukup membantu ya teman-teman. Di samping adem dengan bahannya yang mesh, dan jaket ini cukup nyaman untuk digunakan. Nah, jaket yang ketiga yang akan kita bahas adalah Danish Tapestry D-Dry. Untuk bahannya sendiri saya agak lupa namanya ya teman-teman, cuman jaket ini diklaim mempunyai ketahanan air sampai dengan kadar tertentu. Itulah yang mungkin disebut oleh Danish dengan teknologi D-Dry. Meskipun kesannya jaket ini agak bulky, tetapi jaket ini untuk digunakan tuh cukup nyaman ya teman-teman, karena ventilasinya yang memadai, kemudian bahannya yang tidak lengket di kulit kita, dan semacam ada space di dalam ini, itu angin berasa mengalir ya di badan kita. Untuk protektornya sendiri memang masih standar, ada di bagian siku dan bahu, dan kita secara opsional bisa membeli pelindung di bagian punggung. Nah, desain dari protektornya inilah juga yang membuat kita sangat nyaman menggunakannya ya teman-teman. Saya nggak tahu kenapa kalau menggunakan jaket Danish ini berasa nggak lengket di kulit, jadi kita merasa ada rongga di mana udara itu bisa mengalir begitu ya. Jadi saya sangat nyaman pada saat menggunakan jaket ini. Nah, harganya sendiri ada di 5 jutaan, tetapi yang seperti saya jelaskan di video saya pada saat saya menjelaskan jaket Danish Tapestry D-Dry ini, saya mendapatkan diskon dan mendapatkannya dengan harga hampir setengahnya ya teman-teman. Nah, itulah tadi pembahasan tentang 3 jaket yang saya gunakan untuk keperluan riding. Menurut teman-teman mana yang lebih cocok untuk teman-teman? Teman-teman boleh mempertimbangkannya dengan segala kekurangan, kelebihannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Ini tidak ada kecondongan pada merek tertentu, semuanya juga pernah saya gunakan dan semuanya cukup nyaman buat saya. Tetapi memang bergantung pada kondisi jaket mana yang saya butuhkan, itulah yang saya gunakan. Dan ingat ya teman-teman, mau mahal ataupun murah, yang penting ridingnya itu berasa nyaman. Jangan sampai kita memilih jaket yang overkill, kemudian kita juga tidak nyaman menggunakannya. Demikian juga kita memilih jaket yang murahan, tapi ternyata kurang aman untuk kita gunakan. Nah, kalau buat teman-teman, pilih jaket yang mana? Share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.